Halo guys, welcome back to Automix Channel. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang koleksi motor mini terakhir milik Kaido ini, yaitu Kawasaki Z125 Pro. Kalau dari model sih, ini mirip-mirip motor Z zaman atau Z1000 ya. Ini termasuk Z series sih. Z series dari versi mini. Kita kemarin kan mereview 2 mini trail. Ya oke. Sekarang kita akan mereview satu naked bike yang mini. Oke, siap. Mungkin kita langsung dimulai aja kalau beda terlalu lama. Oke. Kita mulai reviewnya supaya lebih detail. Ini Kaido bisa menjelaskan secara lebih konkretnya lagi. Oke. Ini merupakan motor koleksi saya Z125 Pro. Jadi Kawasaki mengeluarkan dua tipe, Z125 Pro biasa dan Z125 Pro SE. Kebetulan punya saya adalah Z125 Pro SE. Tidak ada perbedaan secara signifikan, hanya saja untuk perbedaannya sih untuk yang SE peleknya sudah diwarna. Kita akan mulai mereview satu persatu partnya. Oh ya, saya mau melengkapi lagi kalau Z125 ini juga merupakan keluarga dari Z series seperti kakak-kakaknya, karena basicnya ini adalah naked bike. Kita akan bahas headlampnya dulu. Headlampnya ini berbentuk seperti ini. Lampunya masih menggunakan lampu bolam biasa, dan untuk kanan kirinya terdapat sen juga menggunakan bolam biasa. Lalu untuk spek bornya, beda dengan motor yang saya miliki KSR itu, bentuk spakbornya beda. Kalau yang KSR itu lebih lentur, kalau ini lebih solid. Lalu kita bahas bagian stang kanan. Di sini terdapat saklar yang di dalamnya meliputi electric starter dan engine start stop. Lalu untuk saklar bagian kiri ini juga masih simpel juga, terdapat klakson, sen kanan sen kiri tuasnya, dan terdapat switch lampu dekat lampu jauhnya. Dan di sini Z125 menggunakan basic coupling atau manual clutch, jadi di sini dilengkapi dengan tuasnya. Lalu kita akan bahas di bagian speedometer atau ruang dashboardnya. Di sini Z125 sudah sangat modern. Dia sudah menggunakan speedometer digital untuk kecepatan. Namun untuk RPM-nya masih menggunakan analog. Tapi tidak masalah sih, sangat-sangat mudah dibaca juga. Lalu di sini terdapat tombol atau indikator FI. Ya betul, karena motor ini sudah injeksi, jadinya terdapat indikator FI. Terus di sini sedikit lebih lengkap, terdapat indikator netral, dan di bagian sini juga terdapat indikator gigi. Jadi kalau kita dalam perpindahan gigi akan tampil di bagian kotak kolom. Akan kita coba. Tuh, kita masukkan ke gigi 2, kelihatan ada nomor 2-nya. Terus di sebelah indikator gigi terdapat meter bensin, juga digital juga. Terus kilometer juga sudah digital. Kita akan membahas bagian kaki-kaki. Kaki-kaki Z125 sudah menggunakan suspensi upside down yang diameternya sekitar 30 mm. Mungkin kalau saya salah bisa direvisi di bagian kolom komentar ya teman-teman. Terus untuk pengereman, Z125 juga sudah dilengkapi pengereman menggunakan cakram depan, menggunakan kaliper single piston. Bentuknya sudah pedal atau berbentuk gerigi. Dan Z125 juga menggunakan velg ring 12. Namun untuk ukuran bannya, Z125 sudah menggunakan ban lebih gede yang berukuran 100/90 ring 12. Kita akan bahas di bagian ruang mesin. Di sini mesin Z125
menggunakan kapasitas cc 125 cc, kapasitas oli 1 liter, dan berpendingin udara. Di sini Z125 tidak menggunakan kickstarter karena sudah langsung menggunakan electric starter. Jadi daerah sini tidak ada kicknya, jadi kelihatan bersih teman-teman. Lalu untuk pedal kaki di sini bermodel bisa diatur atau adjust. Ini adalah pedal rem belakang, dan di bawah sini terdapat pelindung mesin yang menurut saya cukup bagus juga untuk dikombinasikan bagian fairing atasnya. Lalu kita berpindah ke bagian fairing atas. Di sini fairing atas menggunakan ban plastik, nyambung sampai ke tangkinya. Jadi tangkinya ini hanya di cover plastik. Jadi bagian tangki Z125 semua plastik, di cover dengan plastik, dengan kapasitas tangki bahan bakar sekitar 7 literan. Mungkin kalau saya salah bisa direview atau diperbaiki. Bawah tangki kita akan diberikan cover mesin bagian atas, yang menurut saya ini hanyalah seperti Delta Box, cuma hanyalah cover, jadi menyerupai saja sih menurut saya. Dan yang lebih menarik dari motor ini, kita coba lari ke bagian knalpotnya, menuju knalpot. Di sini Z125 sudah menggunakan knalpot bermodel underbelly asli bawaan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini knalpotnya besar, ini selencernya. Dia nyambung ke mesin. Ini selencer, dan ini pembuangannya hanya di sini, di bawah arm. Menurut saya ini sangat bagus sekali modelnya. Terus di sini kita akan melihat arm berbentuk kotak, beda sekali dengan temannya KSR yang identiknya trail ya. Ini armnya lebih besar. Di sini ada pelindung hager atau slebo dalam. Nah, lalu di sini teman-teman akan melihat monoshock dari motor ini. Untuk monoshock motor ini sangatlah aneh dan unik. Dia berletak di samping, tidak di tengah. Karena pada umumnya motor-motor sih harusnya di tengah, tapi motor ini di samping. Dia mengambil basic dari Kawasaki IR6N, kalau teman-teman yang ada yang tahu. Nah, itu posisinya sama persis di samping kanan. Untuk joknya Z125 beda dengan KSR. Kalau KSR itu cuma untuk satu orang, tapi Z125 bisa untuk berboncengan. Jadi sudah tidak lagi motor jomblo. Ini terdapat boncengannya di sini, dan kita lihat di bawahnya juga ada pedal kaki untuk si pembonceng. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian stop lamp. Di sini stop lampnya sangat menarik. Dia menunjukkan lambang Z, dan di sini stop lampnya sudah menggunakan LED. Bagian kaki-kaki bagian belakang Z125 menggunakan pelek ukuran tank 12 juga, dengan dibalut ban lebih lebar daripada yang depannya. Ukurannya 120/70/12. Jadi motor Z125 ini kalau dilihat dari bagian tampak belakang akan kelihatan bannya lebih lebar. Nah, teman-teman bisa lihat kan, cakep kan? Merupakan review singkat saya mengenai Kawasaki Z125. Kurang lebihnya mungkin seperti inilah. Jadi untuk spek-spek yang lebih mendalam mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, ini guys, Z125 sudah di review, sudah dijelaskan detail-detailnya. Nah, sekarang sama kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kelebihan kekurangan si Z125 ini apa? Untuk kelebihannya mungkin sudah injeksi, oke. Terus cc sudah gede, 125 sudah cukup lumayan lah untuk motor kecil ini. Cc tersebut sudah oke, Ngangkat banget ya, ngangkat banget. Terus untuk model Z125 itu tidak bisa kita pungkiri lah, modelnya sangat-sangat bagus karena dia termasuk dalam keluarga Z series naked. Jadi kamu tahu sendiri kan, Kawasaki itu kalau menggunakan produk pasti bagus.
Oke, so lebih manly gitu ya kok. Kalau Lebih kayak maco. maco. Tapi kalau Z itu lebih kayak maco. Oke, kalau kelebihannya kan itu ya kok ya, sudah disebutin semua. Terus kalau kelemahannya apa nih kok kelemahannya? Kelemahannya menurut saya, kelemahannya itu coba bisa dilihat di sini bagian sen. Sennya ini sangat lebar dan gede. Karena untuk motor seimut ini kecil dengan lampu sen yang sepanjang atau selebar ya. Kayak motor-motor normal. Nah, ya, kayak motor gede itu menurut normal. saya kurang. Tapi ini menurut opini saya ya, menurut opini saya. Jadi Kembali lagi ini selera. kembali lagi ke selera masing-masing sih. Mungkin ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini kurang bagus. Tapi menurut saya ini merupakan tampilannya kurang cocok, Kurang manis gitu ya. kurang manis. Tadi kalau dilihat semuanya utuh, terus kalau kita lihat sennya, loh masih jadi seperti ini. Tapi menurut opini saya. Terus kita membahas lagi untuk modelnya. Itu menurut saya motor kecil dengan spek motor gede. Ini arm ada di samping, arm ini bakal menosok dan sudah underbelly seperti motor gede lah, seperti IR6. Oke, kalau dari sisi harga itu gimana kok? Sisi harga. Kalau dari harga dari motor ketiga motor ini saya miliki, ini yang paling mahal Kayak malah yang ini karena ini menginjak angka 37 juta. 30 juta. Sangat Lagi-lagi ini juga motor CBU. Hmm. Jadi langsung perakitan dari Thailand yang dikirim ke Indonesia langsung ke tangan konsumen. Oke. Jadi PT Kawasaki tidak merakit motor ini, Kalau di Indonesia tidak merakit motor ini ya. tidak merakit motor ini. Oke. Jadi langsung diimpor dari negara Thailand. Untuk sama nih kok. Kalau untuk pajaknya ada kisaran juga atau masih lebih di atas? Untuk pajak kurang lebih ketiga motor ini sama, cuma ini tetap lebih tinggi karena Lebih rating tinggi, tahun ya. dan CC. Oke. Mungkin lebih plus tinggi. minus antara sekitar 400 sampai 500-an. Ya. Sekarang kalau secara keseluruhan kok dari ketiga motor ini mana yang paling favorit buat Rido? Kalau buat saya semuanya favorit, tidak ada yang dianalikan, tidak ada yang dibedakan karena memiliki track masing-masing. Oke. Jadi kalau saya ingin santai, kan hanya 125. Kalau saya ingin mencari tempat track yang naik turun, saya pilih antara kuning atau yang hitam. Oke. Gitu. Kalau Jadi buat- semua memiliki Posisinya masing-masing, ya. posisinya masing-masing. Posisinya sendiri. Kalau kita bicara posisi riding, semuanya yang- nyaman, ini semuanya yang nyaman. paling- Oh enggak, semuanya nyaman juga sih. Semua nyaman juga. Oke. Semuanya nyaman juga, oke semuanya. Ya, demikian review singkat yang sudah dibahas oleh Kaido. Mungkin juga ada opini-opini yang juga dia sampaikan di sini tentang karakteristik ketiga motor yang dia miliki. Buat teman-teman mungkin kalau punya opini yang berbeda atau punya feeling atau perasaan yang berbeda bisa tuliskan juga di kolom komentar. Kita sangat open, terbuka untuk komentar dari teman-teman. Terakhir, jangan lupa buat komen, like, and subscribe channel Otomix. Thank you.